warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa channel YouTube SD Muhammadiyah 1 Tempuran, SD Master. Senang sekali Bu Elyun sore ini bisa tampil dalam program ngabuburit Bincang Ramadan dalam rangkaian Gemar Ramadan SD Muhammadiyah 1 Tempuran. Baik, anak-anak, di tengah-tengah kita sudah hadir narasumber kita. Beliau adalah seorang ustadz yang sangat istimewa. Apa istimewanya? Nanti biar ustadz yang cerita sendiri ya. Baik, akan kalian perkenalkan ustadz kita kali ini adalah Ustadz Syahrul. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini? Sehat ya Ustadz? Luar biasa. Ustadz Syahrul ini rumahnya Sawangan ya Ustadz? Sekali berarti tinggi luar biasa, menyempatkan hadir di acara Gemar Ramadan SD Master. Hanya untuk pemirsa TV Master. Terima kasih Ustadz. Oke, Ustadz ini ternyata tidak main-main. Beliau adalah mahasiswa S3 Universitas Ibnu Khaldun. S3 ya Ustadz. Luar biasa. Anak kita patut contoh, jangan hanya SD saja, SMP saja, SMA saja, S1, S2 kurang, S3 seperti Ustadz Syahrul ini loh istimewanya di sini. Nah, kemudian aktivitas sehari-hari beliau selain sebagai mahasiswa tadi, beliau juga sebagai pengampu atau pengasuh pondok pesantren Al-Mujtahidin di Sawangan. Ya, moto hidupnya hidup sekali, hidup yang berarti. Ya, terima kasih Ustaz. Kesannya untuk SD Master amazing. Terima kasih Ustaz sudah menyempatkan waktu di sela-sela kesibukan Ustaz. Tentunya ini saya yang terhormat merasa tersanjung diundang ke SD Master Osin ya. Oke. Terima kasih. Gini Ustaz, jadi ini kan mumpung momennya bulan Ramadan ya Ustaz. Ya. Iya, jadi ada beberapa pertanyaan yang sering disampaikan oleh anak-anak kepada kita sebagai seorang guru. Bu, ini kan puasa. Kalau wudhu itu kita harus kumur-kumur, gosok gigi, itu terus hukumnya gimana Bu? Kan itu kan memasukkan air ke dalam mulut. Nanti puasa kita batal atau gimana Bu? Gitu. Nah ini pertanyaan menarik Ustaz, karena memang kita hidup di anak-anak ya Ustaz, mereka punya ketakutan yang seperti ini. Nah ini minta tolong Ustaz untuk dijelaskan sebenarnya seperti apa hukum kumur-kumur atau gosok gigi. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya sapa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV Master, wah saya tersanjung berada di tengah-tengah guru-guru yang luar biasa dan siswa-siswa yang akan menjadi calon pemimpin masa depan bangsa Indonesia. Kita mulai dengan membaca tahmid. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Berkaitan dengan pertanyaan dari Ibu Kepala Sekolah tadi ya, tentang pertanyaan bukan sebenarnya pertanyaan bukan hanya anak-anak SD yang bertanya, bahkan orang tua pun sering bertanya tentang ini. Karena mungkin bacaan dan informasi tentang puasa ini belum begitu dipelajari dan dikuasai sebelum masuk ke Ramadan. Harusnya ilmu tentang Ramadan ini kita pelajari menjelang memasuki bulan Ramadan, sehingga kita masuk bulan Ramadan itu dengan maksimal. Tapi tidak apa-apa, kita akan menjawab itu. Bagi pemirsa TV Master yang berbahagia, sebenarnya ada buku yang sudah dikeluarkan oleh Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah, yaitu Tuntunan Ramadan. Ini sangat menarik, ringkas, padat, dan jelas. Bisa menjadi buku pegangan bagi kaum muslimin dan khususnya bagi warga Muhammadiyah untuk mempedomani ini, sehingga tujuan daripada puasa la'allakum tattaqun itu tercapai. Karena
Tentunya ada orang yang berpuasa tapi tidak mencapai ketakwaan karena dia tidak menguasai ilmu tentang ibadah puasa itu sendiri. Nah, begitu ya Ibu. Yang pertama, sebelum kita bahas apakah berkumur-kumur, kemudian sikat gigi, berenang ya, itu membatalkan puasa. Nah, sebelum saya jawab batal atau tidak, saya akan menyampaikan dulu di halaman 44, nanti dicek bukunya ya. Belilah ya untuk buku tuntunan Ramadan dari Majelis Tarjih. Majelis Tarjih Muhammadiyah. Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Spending money untuk ilmu itu adalah investasi leher ke atas gitu. Jangan cuma investasi leher ke bawah ya. Itu beli makanan habis jadi kotoran. Beli ilmu, beli buku, dia jadi ilmu dan dia akan mencerahkan. Ya, istimewa. Karena Muhammadiyah itu mencerahkan, maka warga Muhammadiyah harus mencerahkan. Jangan malah menjadi kegelapan di tengah cahaya yang terang gitu ya. Nah, baik, di halaman 44 itu disebutkan apa sih yang membatalkan puasa? Nah, kita telisik dulu apa yang membatalkan puasa. Kira-kira tadi pertanyaannya masuk tidak dari yang membatalkan puasa itu? Yang pertama tentunya anak-anakmu semuanya, pemirsa TV Master yang berbahagia, paham bahwa yang membatalkan puasa adalah makan dan minum dengan sengaja. Ini tentunya sesuai dengan perintah Allah ketika kita berpuasa dalam surah Al-Baqarah ayat 187, kulu washrobu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr summa atimmus siyam ilal lail. Kulu washrobu, makan dan minumlah kalian hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, sehingga jelas dan terang benang putih itu dari benang yang hitam. Jadi dulu itu masih manual ya, menggunakan alat untuk mengidentifikasi kapan terbit fajar, kapan kita mulai puasa. Hari ini tentunya sangat mudah. Dengan teknologi dan ilmu pengetahuan kita bisa mengetahui jadwal imsak, jadwal berbuka puasa di handphone. Tinggal dilihat nanti di situ kapan saya start berpuasa, kapan saya berbuka berpuasa. Insya Allah kita hari ini sudah familiar dan sudah tidak menjadi hal yang sulit untuk kita dapatkan. Jadi yang pertama adalah makan dan minum dengan sengaja. Maka bagaimana dengan yang tidak sengaja? Tentunya tidak ada dosa bagi orang yang makan dan minum dengan tidak sengaja. Tentunya tapi jangan dibuat sinetron pura-pura lupa. Banyak orang yang pura-pura lupa gitu. Iya, pura-pura lupa. Puasanya biar enak. Gitu ya. Kalau Rasulullah SAW manasya, barang siapa yang lupa wahwa shaimun, padahal dia berpuasa, fa'akala au syariba, kemudian dia makan dan minum, falyutimma saumahu. Nabi mengatakan sempurnakan saumnya. Ketika dia sudah ingat gitu ya. Makan satu piring, kemudian dia minum satu gelas, baru ingat, lanjutkan. Gitu. Kenapa dilanjutkan? Rasul mengatakan fa innama at'amahullahu wasaqahu. Karena sesungguhnya yang menghendaki, sesungguhnya Allah lah yang memberikan dia makan dan memberikan dia minum. Jadi ada kehendak Allah di situ. Itu kalau lupa beneran ya. Kalau beneran. Kalau sengaja lupa atau pura-pura lupa, beda lagi. Catatannya malaikat lebih tahu daripada yang melihat yang lainnya. Karena sesungguhnya puasa ini memang melatih kita untuk jujur gitu ya. Kan tidak ada yang tahu saya berpuasa atau tidak, ibu berpuasa atau tidak, kan nggak ada yang tahu. Orang bisa saja mengatakan saya puasa, tapi puasa tidak bisa jadikan bahan untuk pamer-pamer diri. Dan kita tidak tahu juga siapa di antara kita yang benar-benar berpuasa, siapa yang tidak berpuasa. Maka kejujuran dalam berpuasa itu penting. Maka Allah mengatakan sesungguhnya puasa itu huwa li wa ana ajzi bihi. Sesungguhnya puasa itu untukku, maka aku akan memberikan pahala bagi orang-orang yang berpuasa. Langsung Allah yang langsung. Bukan orang lain. Hari ini kita defisit orang-orang jujur. Maka mudah-mudahan anak-anak semuanya tamat bulan Ramadan, menjadi alumni Ramadan, menjadi insan-insan manusia yang jujur gitu. Kalau jujur bangsa kita dimulai dari generasi alumni SD master, insya Allah we can master all over the world. Kita akan
kita akan menunjukkan Islam itu luar biasa dengan orang-orang yang jujur. Jangan apa namanya? Jangan kalah dengan orang Jepang. Masa orang Jepang yang ateis, yang nggak jelas Tuhannya saja bisa jujur. Masa kita punya Allah yang maha melihat, punya agama yang sempurna, punya ajaran yang sempurna, masa tidak jujur? Hendaknya jujur itu menjadi kebiasaan kita. Malu kalau tidak jujur, gitu ya, Pak. Harus kita biasakan untuk selalu jujur. KPK itu kan berani jujur, hebat. Tidak jujur malu, harusnya kalau nggak jujur itu malu. Jadi yang pertama ya, yang membatalkan puasa itu adalah makan dan minum dengan sengaja. Yang kedua adalah muntah dengan sengaja. Nabi bersabda, man zara'ahul qai falaysa alaihi qada. Barang siapa yang muntah tapi tanpa sengaja, maka dia tidak ada qada, maka dia bisa melanjutkan puasanya. Wa man istaqa falyaqdi. Maka barang siapa yang kemudian muntah karena disengaja, dibuat-buat untuk dia muntah, kan ada ya, bisa ya dibuat ya. Bisa. Muntah itu bisa dibuat ya. Oh ya, dengan ada caranya itu orang bisa muntah gitu ya. Yang pintar main sinetron itu bisa. Muntah ala sinetron. Ya, muntah dengan sengaja gitu. Itu batal gitu ya. Jadi selama kita tidak sengaja, maka itu tidak membatalkan. Yang kedua ya. Yang ketiga adalah hubungan persebadanan atau hubungan suami istri. Ini khusus yang sudah menikah. Kemudian yang keempat ya, yaitu keluarnya darah haid dan nifas. Ini tentunya khusus untuk ibu-ibu dan kaum remaja putri yang sudah balik. Iya. Yang ditandai dengan keluarnya darah haid namanya atau menstruasi gitu ya. Nah, tentunya masing-masing orang berbeda usianya kapan saya kena menstruasi. Itu biasanya diserahkan ke urf di bangsa di daerah tersebut. Daerah-daerah yang panas itu kadang lebih cepat. Daerah-daerah yang makanannya junk food, fitsin, generasi micin ya, makan fitsin, garam-garam, junk food, makanan-makanan cepat saji, itu memicu cepatnya datang menstruasi. Biasanya seperti itu. Ataupun tontonan-tontonan yang memicu untuk itu. Sejak SD sudah nonton sinetron Layangan Putus, bahaya itu. Layangan Putus itu juga ternyata. Enggak sih. Ibu. Jadi kemudian itu informasi-informasi media sosial yang memicu cepat dewasa biasanya cepat membuat anak-anak itu kedatangan kedewasaannya dengan datang menstruasi. Maka ketika orang berpuasa, ketika tiba-tiba kemudian datang menstruasi, maka hari itu dia batal. Ya, meskipun 5 menit menjelang buka puasa, kalau datang menstruasi jangan karena eman-eman dilanjutkan. Harus dimulai dari awal lagi. Konsekuensinya seperti itu. Di majelis tarjih hanya 4 ini yang disebutkan sebagai pembatal puasa. Okay. Terus bagaimana dengan berkumur-kumur? Itu ada di jawabannya di halaman 66 ya, nanti bisa dicek. Yang sikat gigi dulu dari Amir bin Robi'ah, dia berkata, qala ra'aitun Nabiy sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yastaku, bersiwak ya, bersikat gigi ya. Wa huwa shaimun, padahal beliau sedang berpuasa. Inilah yang dijadikan dalil ini dijadikan landasan oleh majelis tarjih untuk memasukkan aktivitas bersiwak itu tidak membatalkan puasa. Gitu. Ya. Jadi tetap boleh. Ya? Tetap boleh, tapi kan sebaiknya kita hindari dalam pengertian begini. Sebaiknya karena ada juga yang tidak membolehkan. Ketika ada terjadi yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan, kita ambil yang paling aman. Maka sebaiknya puasa itu ketika bersahur, habis bersahur itu jangan tidur. Langsung. Ya, disunahkan itu bersahur itu di akhir-akhir waktu. Gitu. Jangan sahur terlalu dini. Jadi kalau 4:30 itu azan, maka jam 4 lah, 30 menit cukup kan? 20 menit makan kemudian minum sahur, digunakanlah waktu imsak itu untuk sikat gigi. Berarti sebelum imsak gitu ya? Ya, sebaiknya sebelum imsak gitu kita ya? sikat gigi.
aman, kemudian juga kita ke masjid mulut sudah dalam kondisi fresh. Jangan mengganggu jamaah lain dengan bau naga. Ya, itu nanti juga dibuat tadarus di waktu habis subuh juga nikmat. Malaikat yang mendengarkan kita membaca Al-Quran tidak terganggu dengan bau mulut kita ya. Ya. Malaikat akan mendengarkan bacaan Al-Quran kita, maka dia akan terganggu dengan. Adapun baunya bau mulutnya orang-orang yang berpuasa seperti kesturi itu bermakna majasi. Majasi artinya kelak di akhirat orang-orang yang bukan malah itu jadikan alasan untuk saya nggak sehat ya biar semakin bau kesturi. Seperti orang yang menyalahgunakan hadis tidurnya orang-orang yang berpuasa itu ibadah gitu, sehingga dia mengatakan udah tak tidur itu dianggap ibadah. Bukan begitu memaknainya, ini disalah artikan gitu ya, disalah maksudkan. Padahal sebenarnya maksudnya adalah aktivitas orang yang berpuasa itu bernilai pahala. Bahkan ketika dia capek beraktivitas, kemudian dia tertidur, tidurnya pun dianggap sebagai ibadah. Bukan malah itu diniatkan sebagai bentuk ibadah gitu ya. Gitu. Salah kaprah ya. Salah paham atau disalahpahami gitu ya. Bagaimana dengan berkumur-kumur? Nabi itu di luar Ramadan, di luar ketika dia berpuasa itu sangat menghirup air. Istinsyak itu sangat dalam. Berkumur-kumur dan beristinsyak di luar Ramadan atau di luar belum berpuasa itu dilakukan dengan cara yang menghisap dalam ya. Sehingga Nabi itu jarang terkena sakit flu karena wudunya benar. Istinsyak dan istinsarnya bagus. Berkumur-kumurnya juga bagus. Nabi mengatakan bahwa asbik al-wudu wa zillil bainal asabi wa balik fil istinsyak illa an takuna sha'iman. Sempurnakanlah wudu, kemudian jari-jari di wa khallil di ini? Gosok-gosok. Di sela-sela gini ya. Al-asabi jari-jari. Kemudian wa balik fil istinsyak, artinya sangatkan gitu ya. Sangatkan ketika beristinsyak. Illa antakuna sha'iman, kecuali kamu berpuasa. Lakukan tapi jangan berlebihan. Biasa aja gitu ya. Jangan, jadi wudhu ini rawan disalahgunakan oleh anak-anak kita juga. Kadang wudhunya ngambil satu cakupan ya. Bahasa Jawa apa lagi? Ngambilnya full, keluarnya setengah. Berarti yang setengah masuk ke nggak tahu kemana. Disalahgunakan, dikorupsi ya. Tapi Allah Maha melihat. Ingat, puasa itu melatih kejujuran. Allah yang akan memberikan balasan itu. Kemudian bagaimana tentang berenang? Berenang itu adalah aktivitas yang dekat-dekat dengan air. Dekat-dekat juga ya. Artinya gini, ada pepatah yang mengatakan jika kamu takut terbakar, jangan main api. Kalau tidak mau basah, jangan main air. Saya pengalaman kalau renang itu dekat dengan air, dan biasanya orang berenang itu dekat dengan tenggelam. Kita nggak bisa menjamin ya, ketika kita lompat kemudian tersedak di air, terus masuk air, itu membuat puasa kita batal. Jadi bagaimana selama puasa mungkin olahraga yang kita hindari berenang nanti setelah puasa lah. Olahraga lain yang bisa kita lakukan mungkin masih banyak yang alternatif pilihan-pilihan yang lain. Tapi Nabi SAW pernah juga menyiram kepalanya ketika panas. Boleh saja. Jadi kalau ketika panas banget, beda ya suhu Indonesia dengan Arab ya. Kalau di musim panasan itu sampai panas sekali ya. Luar biasa ya. Panas. Sini 38 itu sudah sangat panas ya. Bisa sampai 40, 50 itu panas sekali ya. Maka Nabi ketika di musim panas itu hadis ini diriwayatkan oleh Abu Bakar Abdurrahman bin Haris. Beliau melihat Nabi SAW, ra'aitu Rasulullah SAW yasubbul ma'ala ra'sihi minal harri wa huwa sha'imun. Menyiramkan air di atas kepalanya ketika udaranya sangat panas, padahal beliau sedang berpuasa. Jadi boleh kita mandi, menyiramkan kepala dengan air ketika kita berpuasa. Tapi berenang boleh nggak? Berenang boleh aja.
Yang penting kita bisa memastikan bahwa pastinya nggak ada air masuk gitu ya. kita bisa menjamin bahwa aman-aman saja di situ. Ya. Tapi Aman. ya tapi ya tadi itu kemungkinan akan terminum itu ada. Ya. Teori peluang itu peluangnya akan ada. Sampai dari peluang. Oke. Oke, terima kasih Ustaz atas penjelasan yang sudah disampaikan kepada kami. Karena memang ini ya bisa menjadi keterangan yang mencerahkan. Jadi kita saat gosok gigi juga tidak ragu-ragu, ketika kita berwudu umur kita juga tidak ragu-ragu, dan keterangan berenang karena memang ada beberapa anak kita yang hobi renang, jadi ini bisa untuk keterangan asal menjaga kehati-hatian air tidak terminum itu masih diperbolehkan. Tapi amannya mending di bulan Ramadan cari olahraga lain gitu ya Ustaz. Atau mau malam gitu ya. Oh iya, pas habis taraweh gitu. Habis taraweh, Iya. renang. Apalagi yang rumahnya depannya ada kolam renang ya. Kolam ikan. Oke, terima kasih Ustaz, sangat membantu keterangan sama-sama. dari Ustaz. Semoga ini juga bisa menjadi jawaban atas kegelisahan anak-anak semua. Terima kasih kepada Ustaz Syahrir Sama-sama, yang Bu. telah Kepala sekolah. memberikan banyak informasi bagi kami semua. Saya Bu Eliun dan Saya Syahrul. pamit undur diri. Sampai ketemu pada ngabuburit berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.